Oke, halo teman-teman sekalian ya. Selamat datang lagi nih di bahas soal cpns.com ya. Nah, kali ini ya admin ya ingin bersama-sama lagi kita bahas tentang soal SBMPTN UTBK Sosum ya. Jadi isinya sosiologi, geografi, ekonomi dan sejarah. Oke. Oke, langsung aja kita mulai ya. Sebentar admin siapkan dulu alat tulis admin ya. Warna biru, kemudian kita udah nyata ya pulpennya ya. Kita pilih yang 10 aja deh, 8 deh. Oke, sip, lanjut ya. Oke, kita baca soalnya. Verenigde Oost-Indische Company atau VOC didirikan dengan tujuan A. Melakukan pelayaran ke berbagai dunia, B. Mengumpulkan para pedagang Eropa di wilayah Asia, C. Membantu kerajaan Belanda membuat peta pelayaran, D. Penaklukan para pedagang dari negara Eropa di seluruh dunia, di seluruh benua, ya. Saya ulangi, D. Menaklukkan para pedagang dari negara Eropa di seluruh benua, E. Memperkuat posisi Belanda untuk bersaing dengan bangsa Eropa yang lain di Indonesia. Oke, yang mana jawabannya? Oke, VOC. VOC ini konteksnya adalah, ya, ada ingat? Kongsi dagang Belanda di Indonesia. Ya, udah konteksnya ini aja. Oke, kita lihat jawabannya ya. Pelayaran enggak, ngomongin dagang kok ngomongin pelayaran. Di ya, melakukan pelayaran ke berbagai benua enggak, orang ngomongin dagang ya, bukan pelayaran ya. B. Mengumpulkan para pedagang Eropa di wilayah Asia enggak, di Indonesia aja ya. Dia enggak kemana-mana ya, Filipina juga bukan dia ngejajah gitu ya. Membantu kerajaan Belanda membuat peta pelayaran enggak, orang ngomongin dagang bukan pelayaran ya. D. Menaklukkan para pedagang dari negara Eropa di seluruh benua enggak, orang lokal dong di Indonesia. E. Memperkuat posisi Belanda untuk bersaing dengan bangsa Eropa yang lain di Indonesia. Nah, ini bersaing apa nih? Oke, jadi kayak jawabannya ini ya. Coba kita lihat ya. Karena VOC itu ngomongin dagang, teman-teman ya, nggak ngomongin yang lain gitu ya. Temannya adalah dagang. Oke, jawabannya yang E ya, benar ya. Oke, jadi jawabannya yang E, yaitu memperkuat posisi Belanda untuk bersaing dengan bangsa Eropa yang lain di Nusantara. Tujuan didirikannya VOC adalah satu, untuk menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda. Dua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan sesama bangsa Eropa maupun dengan bangsa Asia. Tiga, untuk mendapatkan monopoli perdagangan baik impor maupun ekspor. Oke, jadi VOC itu kan kongsi dagang, teman-teman ya. Kongsi dagangnya Belanda. Oke, di Indonesia. Namanya kongsi kayak bahasa gampangnya kerjasama lah. Yuk kita jadi bikin asosiasi yuk gitu ya. Jadi nomor satu tuh untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda. Yuk sesama pedagang Belanda, rukun-rukun aja ya. Dengan cara apa? Dengan cara yuk kita bikin satu atap ya, asosiasi gitu ya. Dua, untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan ya dengan bangsa Eropa dan bangsa Asia ya. Kalau udah bersatu maka kita jadi makin kuat nih ya. Maka kita bisa jadi lebih kompetitif gitu ya dengan bangsa lain gitu ya. Nah, tiga, kalau kita udah kuat ngelawan pedagang lain ya, bangsa Arab misalnya, orang Cina, orang Arab gitu ya. Nah, kita bisa memonopoli perdagangan rempah-rempah gitu ya. Jadi saya ulangi ya, nih pesan yang harus kalian ingat ke alam bawah sadar kalian ya. Jadi VOC itu adalah kongsi dagang Belanda di Indonesia. Tujuan didirikannya VOC adalah satu, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda ya, digarisbawahi pedagang Belandanya. Dua, untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan sesama bangsa Eropa maupun dengan bangsa-bangsa Asia. Oke. Tiga, untuk mendapatkan monopoli perdagangan baik impor maupun ekspor. Oke gitu ya. Oke, yuk coba ya, mulai ada gambaran kan tujuannya VOC. Ini tujuan VOC apa coba? Kongsi dagang Belanda di Indonesia. Satu, tujuannya untuk menghindari persaingan tidak sehat sesama pedagang Belanda. Yuk sama satu negara, satu guru, satu ilmu, jangan saling ganggu ya. Kedua, supaya bisa bersaing dengan pedagang dari negara lain. Oke. Ketiga, buat monopoli. Oke. Mudah kan diapakan kan? Monopoli
bersaing dengan pedagang negara lain dan untuk menghindari persaingan dengan pedagang di sesama negara sendiri. Itu negara Belanda. Oke, lanjut. Terus sudah mulai bisa ngapalin ya. Oke, sejarah. Oke, sejarah ya. Peristiwa mengungsinya Jayanegara karena kerajaan diduduki tentara Dharma Putra yang dipimpin Kuti dan Semi disebut peristiwa A. Badander, B. Pralaya, C. Paregrek, D. Patanca, atau E. Sadeng. Ini kalau sejarah kayak gini teman-teman jujur aja ya. Ini harus baca. Harus banyak baca. Nggak bisa pakai logika teman-teman ya. Nah, oleh karena itu teman-temannya yuk subscribe channel ini karena admin usahakan setiap hari ya akan kita update videonya sampai nanti hari H ujian ya. Banyak baca biar tahu. Jadi biar apa? Supaya ini sebagai suplementari ya. Mungkin kalian belajar sendiri udah, ikut bimbel udah, persiapan. Nah, di bimbel udah ya. Yuk ini tambahan aja ya. Yuk medianya kan baru YouTube ya. Yuk ya, nggak lama-lama ini 10 menit doang ya videonya ya. Yuk pelan-pelan ya. Oke, jawabannya mana nih Pak? Oke. Ini nggak bisa. Ini harus tahu, harus baca, nggak usah dikira-kira. Oke. Jawabannya yang A, Badander ya. Pembahasannya gimana Pak? Kenapa Badander Pak? Ya, kenapa? Why? Ya, jadi peristiwa mengungsinya Jayanegara karena kerajaan diduduki tentara Dharma Putra yang dipimpin Kuti dan Semi disebut peristiwa Badander. Ya kita aja kadang nggak tahu ya Jayanegara itu siapa gitu ya, rajanya mana gitu, Raja Singasari kah, Raja Pajajaran kah, Majapahit kah gitu ya. Oke. Prabu Jojonegoro yang memerintah dengan kurang bijaksana sehingga banyak terjadi pemberontakan di beberapa patihnya yaitu Ronggolawe, Arya Sora, Juru Demung, Gajah Biru, Arya Semi, dan Rakuti yang mengibarkan runtuhnya kerajaan Majapahit. Oke, dia ternyata orang Majapahit ya. Jojonegoro terpaksa menyingkir di desa Badander dengan dikawal oleh pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada. Sehingga peristiwa ini disebut peristiwa Badander. Oke, jadi Jayanegara ini ya itu dari Majapahit, dia kurang kompeten sehingga banyak pemberontakan dari para patinya ya. Jadi contohnya Kuti dan Semi, kemudian dia lari ke desa Badander nih ya, Badander. Maka peristiwanya adalah peristiwa Badander ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, salah satu saluran Islamisasi yang digunakan dalam menyebarkan Islam di Indonesia adalah A. Penaklukan, B. Tokoh agama, C. Kelas sosial, D. Perkawinan, atau E. Ulama. Oke, ya. Salah satu saluran Islamisasi. Islamisasi apa sih? Yang digunakan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia ya. Islamisasi apa sih? Islamisasi itu berarti bisa dibilang membuat jadi Islam. Islamisasi ya. Jadi gimana nih cara membuat orang pindah jadi Islam ya? Itu ya banyak, bisa jawabannya banyak ya. Penaklukan bisa ditaklukin tuh suruh pada jadi Islam semua bisa. Tokoh agama nyebarin ajaran agama Islam, nanti orang pada tahu tertarik pindah agama Islam bisa. Kelas sosial ini enggak ya. Perkawinan bisa banget ya. Ulama juga bisa. Kayaknya ini ya. Kalau orang kawin kan otomatis kalau beda agama pasti jadi satu agama nih. Ada yang pindah nih. Nah, coba kita lihat ya. Jawabannya adalah D, perkawinan. Oke. Oke. Pembahasannya adalah dilihat dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih baik dibandingkan kebanyakan penduduk pribumi. Ya, hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi terutama para wanita yang tertarik dan mau menjadi istri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus masuk Islam terlebih dahulu. Dengan proses perkawinan inilah banyak wanita pribumi yang masuk Islam, kemudian membentuk komunitas muslim, dan komunitas ini semakin berkembang sehingga makin banyak penduduk pribumi Nusantara yang masuk Islam.
Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan apabila pernikahan yang terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau raja atau adipati, karena mereka memiliki posisi penting di dalam masyarakat sehingga mempercepat proses islamisasi. Contohnya, perkawinan antara Raden Rahmat dengan Sunan Ngampel, Raden Rahmat atau Sunan Ngampel dengan Nyai Manila. Nah, tadi ya, jadi konteksnya yang saya cerita di awal nih ya. Jadi, di sini kuncinya. Hanya saja, ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus masuk Islam terlebih dahulu. Ini jadi islamisasi. Itu ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Aduh, ini lagi ya, sejarah lagi. Aduh, ampun ya. Harus banyak baca. Serangan pasukan Kediri di bawah pimpinan Jaya Katwang berhasil menduduki kerajaan Singasari, membuat Raden Wijaya melarikan diri ke Madura dan meminta bantuan kepada Atohjoyo, B. Anusapati, C. Kertanegara, D. Ranggawuni, atau E. Arya Wiraraja. Aduh, ini harus banyak baca banget loh. Nggak akan tahu nih, itu siapa ini ya. Nah, maaf nih, lemah di sejarah kita ya. Oke. Jadi Kediri di bawah pimpinan Jayakwang berhasil menduduki kerajaan Singasari, membuat Raden Wijaya itu si pimpinannya lari ke Madura. Nah, di Madura diminta bantuan sama siapa? Ya sama orang Madura, sama pimpinannya. Nah, masa pimpinannya siapa? Kita kan nggak tahu nih. Ya, makanya harus banyak baca. Oke, jawabannya adalah jawabannya adalah diminta bantuannya ke Arya Wiraraja yang E ya. Oke, pembahasannya gimana Pak? Oke. Menurut Prasasti Kudadu, pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jaya Katwang, Bupati Gelang-Gelang terhadap kekuasaan kerajaan Singosari. Raden Wijaya ditunjuk Kertanegara untuk menumpas pasukan Gelang-Gelang yang menyerang dari arah utara Singosari. Wijaya berhasil memukul mundur musuhnya, namun pasukan pemberontak yang lebih besar datang dari arah selatan dan berhasil menewaskan Kertanegara. Menyadari hal itu, Raden Wijaya melarikan diri hendak berlindung ke Terung di sebelah utara Singosari, namun karena terus dikejar musuh, ia memilih pergi ke arah timur. Dengan bantuan kepala desa Kudadu, ia berhasil menyeberangi Selat Madura untuk bertemu Arya Wiraraja, penguasa Sumenep ya. Sumenep di Madura. Oke, jadi intinya kan saya ini Singosari nih, diserang ya, menurut Prasasti Kudadu diserang dari utara. Dia udah menang nih di utara kan. Tiba-tiba dari arah selatannya banyak banget, ada pasukan yang lebih besar yang menyerang, menyebabkan Raja Kertanegara terbunuh ya. Akhirnya pindah ke daerah utara nih, ke timur. Aduh gimana? Utara, maaf ya. Timur. Jadi pindah ke sini, ke Madura ya. Oke, gitu ya. Jadi Arya Wiraraja. Oke, lanjut. Zaragoza lagi ya. Oke. Perjanjian Zaragoza lahir karena adanya perselisihan dalam penguasaan wilayah antara A. Inggris dan Spanyol, B. Belanda dan Inggris, C. Spanyol dan Belanda, D. Portugis dan Spanyol, atau E. Portugis dan Inggris. Sudah jawabannya Portugis dan Spanyol. Oke, Zaragoza. Ini perjanjian yang melibatkan paus. Paus di sini pemuka agama ya. Maksudnya ya. Oke, melibatkan paus. Cuman lupa yang keberapa ya. Paus untuk mendamaikan antara Spanyol dan Portugal. Ini yang terkenal dengan membagi belahan bumi ya. Ini kalau nggak ada perjanjian Versailles bukan ya sebelumnya ya. Jadi habis Tordesillas dan Zaragoza. Sorry ya. Udah kita fokus ke Zaragoza dulu deh. Belahan bumi. Jadi misalnya buminya ini kan bumi gimana sih? Bumi bulat dong. Bumi datar. Nah jadi buminya dibagi setengah nih. Cuman setengah saya lupa ya.
Kita lihat nih, ada kok pembahasannya. Utara, jadi barat sama timur, atau jadi utara dan selatan dari garis khayal. Oke, kita lihat aja pembahasannya ya. Saragossa itu apa sih? Oke. Oke, panjang ya, oke. Ya, kita mulai ya. Perjanjian Saragossa juga ditulis Perjanjian Saragossa atau Perjanjian Zaragoza, ditandatangani pada tanggal 22 April 1529. Ada perjanjian antara Spanyol dan Portugis yang menentukan bahwa belahan bumi bagian timur dibagi di antara kedua kerajaan tersebut dengan batas garis bujur melalui 2975 Marine League atau 17 derajat sebelah timur Kepulauan Maluku. Perjanjian ini adalah kelanjutan dari Perjanjian Tordesillas yang membagi belahan bumi barat di antara Spanyol dan Portugal dan diprakarsai oleh Paus yang menilai persaingan perubahan koloni yang dilakukan Portugis dan Spanyol. Oleh karena itu dibuatlah perjanjian ini. Dan perjanjian ini dicapai hasil yang lebih rinci dari kedua belah pihak, Spanyol dan Portugis. Adapun kesepakatan yang dicapai adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina, Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku, ya. Makanya teman-teman kita di Maluku banyak yang nama-namanya seperti orang Portugis ya. Xavier, gitu ya. Da Costa, gitu ya. Nah, jadi ternyata tadi Tordesillas ya, bukan Versailles, itu perang dunia kali ya. Sorry my bad, oke. Jadi ternyata dulunya ini menarik kesini teman-teman ya. Perjanjian Zaragoza adalah kelanjutan dari perjanjian Tordesillas yang membagi belahan bumi barat di antara Spanyol dan Portugal, ya. Oke, jadi Tordesillas kan awalnya ngomongin belahan bumi barat ya. Ini kok kan coba di googling deh biar dapat gambarannya. Jadi kan peta nih. Kalian tahu nggak sih negara Spanyol dan Portugal tuh di mana? Kan di Eropa gini ya. Gitu ya. Eropa kan gini ya. Yang lain sekarang di sini nih. Nah, jadi kan jadi awalnya udah ngebagi yang daerah sini nih. Ini Amerika gimana sih bentuknya gini ya. Ada Afrika juga. Ini Amerika ya. Nih, karena ada garis ini. Kemudian lanjut lagi nih, udah bagi belahan bumi bagian barat, ya. Sekarang ke bagian yang timur. Zaragoza, lanjut ya. Belahan bumi timur. Ya, ini basisnya di Maluku. Tahu kan Maluku yang mana? Nah, coba lihat peta deh ya. Gak muat buat digambarin, oke? Oke, teman-teman, jadi take home point, home message-nya adalah Zaragoza, enggak, di Tordesillas dulu ya. Tordesillas itu, ya pertama ada perjanjian Tordesillas yang diprakarsai oleh Paus yang menengahi antara persaingan Spanyol dan Portugal. Kayak ibarat kata kayak gini, Pausnya, udahlah, lu kan bertetangga, ya mirip-mirip rasnya, bisa agama juga udah jangan suka berantem, malu sama negara lain ya. Nah, jadi Tordesillas itu ngomongin belahan bumi bagian barat nih pembagiannya ya. Tulis pembagian yang Nah, belahan bumi bagian barat udah dibagi nih. Nah, sang bagi yang timur, yaitu perjanjian Zaragoza yang membagi belahan bumi timur. Pakai garis apa Pak? Atau dasarnya di mana pembagiannya? Yaitu di 2975 Marine League atau 17 derajat sebelah timur Kepulauan Maluku. Di Maluku ya. Garis-garis ancar-ancarnya lah, garis khayal putus-putusnya. Seperti itu kurang lebih namanya. Oke teman-teman, ya udah panjang pembahasan kita ya. Yuk kita doa dulu deh. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya ya. Jadi admin doakan ya, semoga nonton video ini keterima di PTN yang diinginkan, diciptakan, yang diimpikan ya, bisa bantuin orang tua. Kemudian
Biar lupa juga jurusannya juga sesuai yang diinginkan nih. Mau jadi dokter, ya kedokteran. Mau jadi apoteker, ya farmasi dulu, ntar ambil apoteker ya. Kemudian mau jadi anak teknik, ya udah silahkan. Mau anak komputer, silahkan. Oke, jadi dapat PTN-nya, dapat jurusan juga yang diinginkan. Harus double dapat dua-duanya ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, teman-teman, sekian. Terima kasih.